Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sotabuhai parminggota sadarion. Jumulo tapasahat maroha do pikirat tatu debata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata maredehitasian buku Ede nomor 112 ayat sada dohot opat. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, ida maau, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite tondimi, asa olo hami manangi hondohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami, sayuru pimahami, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan sa leleng nileleng na. Amen. Udul mahita. Tapuji Tuhata maredehitasian buku Ede nomor 457 ayat sada. Sun
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, imasian Matius onom ayat 33, on madidok disi. Sai jumolo malului hamu harajao ni debata, dohot hati goranna, dungi tabahonon na do sude akka odeng tu hamuna. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhata maredehita sian buku Eden nomor 162 ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta, manopoti dosatta tu debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala ro di saleleng nileleng na doa sini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami, ay jut-jut do hami mardosa maradopon ho, jala jut-jut do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalawasim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ayahu do si paluaho, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Amen. Pudul mahita. Marede mahita sian buku Eden nomor 130 ayat 2. Las rohaku situtu mida Jesus na burju patu pahon hangulua diau na diha magoa tung sa
sesa Jesus. Tajaha maha tani debata, epistel diari mingguon, imasian Amos 5, ayat 4 sahat tuonom. Tajaha ma marsikat sore. Ai songonondo hatani Jehovah tu pinopar ni Israel. Lului hamu maau, asa mangolu hamu. Unang tagonan lului hamu Betel, jala unang lahu hamu tu Gilgal, jala unang taripar hamu tu Berseba. Ai tarbuat tu habuangan sogot ia Gilgal, jala ia Betel gabe siswada. Rak madok mahita, lului hamu ma Jehovah, asa mangolu hamu. Asa unang rapok bagas ni si Joseph songon api, jala sudah dipangan. Hape yang adong pangitopi di Betel namo sahala. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku Ede nomor 780 sia, ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Nadaholan si panganon narikon, banhangoluan ni Jona. Tung nasahatan ni depatatano. Haleluya, 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 Atong tahatidak ko mahaporseotai, songon na hinatidak ko nidongata sa haporseaon, disandok portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumampalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabi-gabian siya tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tu hatta, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal doi bana di hau na pinarsilang, na tua tu banotoro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik susurgo, lauhun siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosane. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen angka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 325 ayat sada dohot 2 huhut tapasahat ma peliata.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama minggu kelima setelah Trinitatis, diambil dari Lukas pasal 19, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Zakheus. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan berita hilang, di mana seorang yang bernama Ariel, anak gubernur Jawa Barat, yang berenang di sebuah sungai di Swiss, dinyatakan hilang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia dikatakan hilang? Karena memang tidak ditemukan dia dimanapun. Apakah dia hidup, apakah dia sedang mati, yang pasti tubuh Ariel tidak diketahui dimanapun. Sehingga akhirnya dikatakan berita hilang. Saudaraku, kita juga sering menerima dari WhatsApp
atau menonton di televisi, atau membaca di koran berita anak hilang atau berita orang hilang. Kenapa? Karena memang orang itu sedang tidak kelihatan dimanapun, sehingga berita hilang. Nah saudaraku, berbeda dengan Zakeus. Yesus mengatakan, aku sudah menyelamatkan Zakeus yang hilang. Padahal Zakeus tidak pernah hilang. Zakeus itu tidak pernah tidak kelihatan. Dia ada, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ada dia. Tapi Yesus mengatakan Zakeus hilang. Jadilah topik minggu kita hari ini mengatakan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di Indonesia ada yang namanya SAR, Search and Rescue, mencari dan menyelamatkan. Siapa yang dicari? Siapa yang diselamatkan? Ya, apakah korban dari sebuah pesawat, apakah korban daripada kecelakaan lalu lintas? Yang pasti yang dicari adalah yang hilang, yang tidak kelihatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali seperti yang saya katakan tadi, ternyata konsep orang hilang bagi Yesus itu berbeda dengan konsep orang hilang yang ada sekarang. Bagi Yesus, siapapun dia yang tidak melakukan kehendak Tuhan, siapapun dia yang tidak melakukan perintah Tuhan, siapapun dia yang bertindak semena-mena, semau gue, tak peduli dengan Tuhan, itu adalah orang yang hilang. Bahkan saudaraku, bisa jadi ada orang rajin ke gereja, bisa jadi ada orang yang rajin berdoa, bisa jadi ada orang yang suka memberi, tetapi ternyata perbuatannya jahat. Dia orang hilang. Kenapa Zakeus dikatakan orang hilang? Karena Zakeus itu adalah orang jahat, orang berdosa, pekerjaannya merampas, kerjaannya menipu, kerjaannya membodohi. Dia kepala pemungut cukai. Tadi jelas dikatakan dalam ayat 2 adalah yang bernama Zakeus, seorang pemungut cukai. Kita sudah bisa bayangkan saudaraku, ya seperti konteks di Indonesia itu kepala bea cukai. Ya sebut saja misalnya dirjen bea cukai. Ya orang hanya kerja pegawai bea cukai aja banyak duit. Zakeus disebut seorang yang kaya. Kenapa? Karena pada waktu itu Zakeus itu bekerja sama dengan kerajaan Romawi yang menjajah orang Israel, seenaknya saja membuat angka pajak untuk wajib dibayar kepada pemerintahan Romawi. Sehingga dikatakan Zakeus itu pekerjaannya menipu. Bagi orang-orang Yahudi, Zakeus itu dikatakan orang yang jahat, orang yang berdosa dan tak layak untuk ditemani. Sehingga secara sosial Zakeus merasakan bagaimana dia disingkirkan di dalam kehidupan setiap hari. Nah saudaraku, walau Zakeus berlimpah dengan harta, saya membayangkan rumahnya Zakeus itu mewah, gede, dia punya harta, tapi ternyata apa yang dia miliki tidak membuatnya nyaman, tidak membuatnya aman. Kalaupun dia bahagia hanya sebentar.
Dia sudah dengar-dengaran tentang Yesus. Dia sudah dengar-dengaran tentang sosok Mesias yang adalah sumber sukacita, sumber keselamatan. Pernahkah kita membayangkan, saudaraku, bahwa Zakius sudah mendengar ada seorang yang bernama Yesus adalah sumber sukacita? Padahal Zakius merasakan hartanya itu adalah sumber sukacita, tapi dia tidak merasakan sukacita yang berkepanjangan. Ceritanya penasaran nih. Dia ingin melihat Yesus nih. Tapi karena si Zakius itu orangnya pendek, kalau orang Medan bilang orangnya kate, gerdil, dia tidak bisa untuk melihat Yesus karena biar bagaimanapun di tengah kerumunan orang banyak dia tenggelam, tak nampak. Dikatakan tadi dia berusaha untuk melihat Yesus dan memanjat pohon ara. Ya, pohon ara itu enak untuk dipanjat. Ketika saya pergi ke kota Yeriko bersama rombongan Holy Land yang saya pimpin, kemudian oleh tour leader dikatakan inilah pohon ara, pohon Zakius katanya. Saya lihat, wah enak juga ternyata memanjat pohon Zakius, pohon ara ini. Tidak sulit, saudaraku. Nah, Zakius memanjat pohon ara sehingga dia bebas melihat Yesus dari kejauhan sampai kemudian mendekat. Yesus melihatnya dan kemudian Yesus pun berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, kalimat seperti itu tidak pernah didengar oleh orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar. Panggilan seperti itu tidak pernah didengarkan oleh para imam, para ahli Taurat yang merasa dirinya benar. Kok Zakius yang adalah orang jahat, Zakius yang adalah orang berdosa, Zakius yang dalam kehidupan sehari-hari disingkirkan oleh orang banyak, kok mendengar sapaan Yesus dan bahkan mengatakan, saya akan singgah di rumahmu. Coba kita bayangkan, saudaraku, tiba-tiba camat menelpon kita, saya akan singgah di rumahmu. Saya dulu waktu di Dumai, Pendeta Resort, saya mau pindah ke Bandung tahun 2007, wali kota Dumai datang ke rumahku. Betapa bangganya aku, wali kota datang ke rumahku. Ini Tuhan Yesus yang dia sudah dengar ini adalah Mesias, sumber keselamatan, sumber kehidupan, datang tanpa diundang. Pasti Zakius bangga. Tapi tidak bangga bagi orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar dan merasa Zakius orang jahat. Mereka pun bersungut-sungut. Kenapa ya Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi Zakius berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, bahkan yang kurampas hartanya 4 kali lipat akan kubayar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa Tuhan Yesus kagak tahu kalau Zakius itu adalah orang yang tidak punya sahabat, yang dibenci oleh orang Yahudi, yang disingkirkan dalam kehidupan sehari-hari? Tahulah Yesus. Mungkin kita bertanya, lah kalau Yesus sudah tahu Zakius adalah orang berdosa, orang yang jahat, kenapa Yesus menyapanya dan bahkan mengatakan, aku akan singgah ke rumahmu? Saudaraku, jawabannya gampang. Yesus itu
datang dari sorga, dia diutus ke dunia justru untuk mencari orang berdosa. Kalau orang Farisi merasa dirinya sudah benar, kalau para ahli Taurat sudah merasa dirinya benar, untuk apa Yesus menghampiri mereka? Yesus itu menghampiri orang yang jahat untuk diselamatkan. Ketika Zakius mengatakan bahwa yang kurampas hartanya akan kuberikan 4 kali lipat, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu artinya apa? Bukan hanya sekedar bertobat, tetapi Zakius pun ingin menyatakan bahwa ternyata harta ini tidak bisa untuk memberikan sukacita yang sesungguhnya. Disitulah Yesus melihat bahwa Zakius sudah bertobat. Maka Yesus pun mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, Zakius secara fisik bisa dilihat mata, tapi Zakius dinyatakan oleh Yesus secara rohani dia hilang. Zakius yang sama kemudian ditemukan. Kapan Yesus menemukan Zakius? Ketika dia sudah bertobat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita diingatkan, jangan-jangan tanpa kita sadari kita adalah Zakius masa kini. Yang menurut kita adalah orang yang benar. Menurut kita adalah orang yang baik. Menurut kita adalah orang yang suka memberi. Padahal pikiran kita jahat. Hei, kau adalah orang yang sesungguhnya sedang hilang. Dan Tuhan Yesus sedang menantikan kedatanganmu untuk bertobat. Saudaraku, ya, tidak rahasia umum lagi. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh berita seorang menteri tertangkap oleh KPK dan sekarang sedang ngonggok dalam penjara. Padahal kita tahu sebelumnya dia adalah orang yang baik. Tapi faktanya dia adalah orang yang jahat, orang yang hilang. Oleh karenanya saudaraku, coba kita tepuk dada kita. Jangan-jangan kita adalah Zakius. Boleh namamu adalah Hotman, boleh namamu adalah perlindungan. Sama seperti saya, nama saya adalah Lundu. Tapi jangan-jangan kita adalah Lundu Zakius, Hotman Zakius, perlindungan Zakius, Hotman Paris Zakius, dan segala macam, saudaraku. Ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada SAR nasional, Basarnas katanya, dia mencari orang-orang yang tidak kelihatan karena hilang. Tapi Tuhan Yesus justru mencari orang-orang yang ada tapi sedang dalam lingkaran kejahatan untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah saudaraku yang hendak dinyatakan oleh firman pada saat ini ketika topiknya berkata Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari yang hilang karena apa? Karena melakukan berbagai kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan karena kemiskinanmu kemudian engkau melakukan perampokan, melakukan kejahatan, engkau tertangkap. Kenapa kau mencuri? Kenapa kau merampok? Aku lapar, Bapak polisi. Aku sudah sekian hari tidak makan. Keluargaku kesulitan ekonomi. Hei, masa karena kemiskinanmu kau melakukan kejahatan?
Lihatlah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus itu. Lazarus miskin, sakit-sakitan, tapi kemiskinannya tidak dipakai sebagai pijakan untuk melakukan kejahatan. Dia tidak malu untuk meminta menghampiri orang yang kaya. Tapi ternyata Lazarusnya masuk surga, saudaraku. Yang kayanya malah masuk neraka. Kenapa? Karena yang kayanya jahat. Jahatnya di mana? Dia luki, kata orang Riau. Dia pelit, kata orang Indonesia. Huli mangging, kata orang Batak. Berarti si huli mangging pun adalah sebuah kejahatan. Karena orang kaya yang berhadapan dengan Lazarus masuk neraka karena tak mau memberi, karena tak mau peduli dengan orang lain. Kalau COVID-19 masih terus berkepanjangan, kalau COVID-19 membuat ekonomimu terdampak, kalau COVID-19 membuat hidupmu menderita, jangan pakai penderitaanmu, jangan pakai kesulitan kehidupanmu itu, kemudian kau akan melakukan sesuatu kejahatan, saudaraku. Jangan. Tetaplah hidup berpijak kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang seperti itu yang kemudian akan dikatakan anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik. Karena di tengah kesibukan kami, di tengah kelelahan kami, Engkau Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu, bahkan mengingatkan kami agar kami tidak menjadi orang-orang yang nampak secara fisik, tetapi secara rohani sesungguhnya kami adalah orang yang hilang, yang harus diselamatkan. Tuhan yang di sorga, Zakius secara fisik nampak, tetapi secara rohani ia justru hilang. Yesus menghampirinya. Yesus datang menghampiri setiap orang yang jahat untuk diselamatkan. Tuhan yang di surga, mampukanlah kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati juga Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, agar Tuhan pakai terus sebagai alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, mampukan dia Tuhan untuk terus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bersumber dari Tuhan, supaya setiap kebijakannya selalu mendatangkan sukacita dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih pandemi COVID-19 yang terus melonjak pada akhir-akhir ini, mampukan kami untuk tetap dapat melakukan aktivitas kami dengan semangat, namun kami tetap melakukan protokol kesehatan. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami setiap hari, terlebih 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan tolong agar kami dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Nama-Mu saja yang akan mulia dalam hidup kami, dan kami juga boleh mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marinde mahita sian bukuede nomor sia, mamuka masian ayat sada, sahat rodi ayat 2, huhutma tapasahat piliata.
kita. Sai dilului hodo, ape huhaluton ho, ikai tiro amirohaku, ibaheni ulehono. Pilito hiyan toniku ipehutono o Tuhan. Tatangyak koma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus hupasahat hami ma sian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon haracaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon todiro di pamataku, osanohot kukuki rode salohon hartaku, upasahat itu Ali aman nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo say ro maharacaumu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai hodon napuna harajau dohon hagu rodi hasangaku saliling Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaur kon madamena tutod dim. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.